Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dava Raihan Pramono dari kelas 10-4. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang pasar modal dan OJK. Langsung saja dimulai. Apa itu pasar modal? Jadi, pasar modal itu adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana atau bisa disebut emiten dengan pihak yang memiliki dana atau bisa disebut investor. Pelaku di pasar modal. Yang pertama, ada emiten. Emiten adalah perusahaan nih yang menerbitkan saham atau obligasi untuk memperoleh dana. Selanjutnya ada investor, yaitu orang yang berinvestasi di bursa efek. Selanjutnya ada bursa efek, yaitu tempat transaksi jual beli. Cara kerja pasar modal. Yang pertama, penerbitan efek saham obligasi oleh perusahaan. Perusahaan yang butuh modal akan menerbitkan saham atau obligasi untuk dijual ke publik melalui mekanisme penawaran umum perdana atau IPO. Selanjutnya, yang kedua, yaitu penawaran umum di bursa efek. Perusahaan akan mengajukan IPO ke OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya dia akan menunjuk penjamin emisi atau underwriter. Selanjutnya dia akan menentukan harga saham perdana, dan terakhir setelah IPO disetujui, saham mulai diperdagangkan di bursa. Misalnya Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga sekaligus terakhir yaitu perdagangan efek di pasar sekunder. Setelah IPO, saham bisa dibeli dan dijual oleh investor di pasar sekunder melalui aplikasi sekuritas atau broker. Nah, investor bisa mendapat keuntungan dari capital gain, yaitu selisih harga beli dan jual, juga dari dividen, yaitu pembagian keuntungan dari perusahaan. Selanjutnya ada jenis-jenis pasar modal. Yang pertama ada saham, dua reksadana, yang ketiga obligasi, yang keempat forex. Selanjutnya ada sejarah pasar modal. Sejarah pasar modal di Indonesia dimulai pada tahun 1912 di Batavia atau sekarang bisa dibilang Jakarta pada masa kolonial Belanda. Pasar modal ini didirikan untuk kepentingan pendanaan pemerintah kolonial atau VOC. Tujuan pasar modal. Yang pertama, mempertemukan investor dengan perusahaan yang membutuhkan dana. Yang kedua, memberikan imbal hasil bagi investor. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, di pasar modal itu, kalau kita ingin mendapatkan keuntungan, kita harus melakukan analisis. Dan analisis itu ada dua, sebenarnya banyak sih caranya, tapi saya memperlihatkan yang gampang-gampang aja, kayak analisis fundamental. Apa itu analisis fundamental? Nah, analisis fundamental itu fokus pada menilai nilai intrinsik saham atau instrumen keuangan berdasarkan kondisi keuangan perusahaan dan faktor ekonomi makro. Ini mencakup laporan keuangan, rasio keuangan, prospek industri dan ekonomi, dividen, dan pertumbuhan laba. Terus analisis fundamental tuh juga punya cara-caranya juga. Selanjutnya yang mendasar juga yaitu analisis teknikal. Analisis teknikal itu adalah grafik harga dan indikator teknikal untuk memprediksi pergerakan harga berdasarkan data historis. Ini mencakup pola harga, head and shoulders, double top atau bottom, terus indikator teknikal seperti moving average, RSI, MACD, selanjutnya ada support dan resistance. Sebenarnya analisis teknikal masih ada banyak lagi, kayak cup and handle, terus Fibonacci retracement. Ini mungkin saya akan perlihatkan nih seperti ini. Di sini ada contoh analisis teknikal. Aduh, nge-lag. Ini dia. Jadi di analisis teknikal itu ada yang namanya candlestick, dan kita bakalan nganalisis candlestick ini. Seperti yang disebutin tadi tuh apa? Ada saya ambil yang gampang-gampang aja ya, kayak moving average. Moving average kita bisa pakai moving average tuh yang ini nih, salah. Moving average tuh ini. Moving average.
Nah, kita pakai yang simple aja. Ini hapus dulu deh. Hilangkan gambar dan moving average. Simple moving average. Nah, ini adalah contoh moving average. Terus kalau dalam analisis teknikal, kita tuh juga harus perhatiin pasarnya, entah pasar itu uptrend atau downtrend. Dengan moving average kita bisa mengetahui pasar itu dalam uptrend atau downtrend. Misalnya nih, kalau moving average-nya di atas kayak gini nih, berarti pasar lagi downtrend. Kalau moving average-nya di bawah, berarti pasar lagi uptrend. Itu aja sih contoh analisis teknikal, sebenarnya masih banyak banget. Kita lanjut aja ke OJK. Apa itu OJK? OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dibentuk pada 16 Juli 2012 berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011. Lembaga independen di Indonesia yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, industri keuangan non-bank, untuk menjaga apa? Menjaga stabilitas dan melindungi konsumen. Ini tugas OJK mirip-mirip lah, intinya melindungi konsumen dan masyarakat, mengawasi dan melindungi ya. Tujuan OJK. Nah, jadi tujuan OJK itu yang pertama, mewujudkan kegiatan di sektor jasa keuangan yang teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, sekaligus yang terakhir, yaitu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Selamat berinvestasi ya. Wassalamualaikum. Apabila ada salah kata, tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat berinvestasi.